perkenalkan nama saya Siti Ramadhani Rizky, berperan sebagai Ibu Sumi. Hai, nama aku Nur Abida Putri sebagai YouTuber edukasi. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Rafi Ramadan, berperan sebagai YouTuber edukasi. Halo, kenalkan aku Judi Farida Bandung, berperan sebagai mahasiswa. Halo, saya Mardiana sebagai mahasiswa KKN. Ibu-ibu, permisi Ibu. Jadi saya Mardiana merupakan salah satu mahasiswa KKN yang bekerja sama dengan kabupaten setempat untuk pembangunan WC umum. Nah, ini ada brosur dari kami. Sebelumnya ini Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Sumi. Oh iya, Ibu Sumi, salam kenal. Tadi saya lihat ini jalannya buru-buru sekali, mau kemana ya Ibu? Itu mau ke ujung sana, mau ke sungai, mau buang air, cuci pakaian sama mandi juga. Oh iya Ibu, kebetulan sekali saya juga merupakan mahasiswa yang mensosialisasikan tentang gerakan larangan buang air besar sembarangan. Nah, Ibu tahu nggak sih kalau misalnya Ibu buang air besar di sungai itu, kotoran yang Ibu hasilkan itu mengandung bakteri yang dapat mencemari sungai. Masa sih Dek? Akal-akalan gitu. Saya sini sama warga-warga di sini tidak pernah sakit. Kayak selalu mandi di situ, buang air, cuci pakaian, bahkan itu sana ada pernah mancing ikan. Nggak pernah dia ada begitu sakit begitu, kayak kebal sekali. Toh Dek, tahu. Lagian kalau misalnya buang di umum orang kan pasti butuhan tuh, butuhan tidak? Nah, di sini masyarakat sini lebih butuh uang daripada begini. Kenapa soal buang air saja dipermasalahkan sekali, kayak nggak masalah gitu. Kayak mending kasih ini saja, bisa beli makanan di dapur, bisa beli baju atau apa begitu. Ini Dek, buru-buru Kak, mau sekali muka ini Bang Ayah. Oh ya, ditip sama pemerintah Dek, saya bilang, kasih Bang saja uangnya, kita kasih begitu Bu. Oke, Rena. Tapi sekarang banyak sekali sungai tercemar gara-gara masyarakat sering buang air besar sembarangan di sungai. Ada juga pengalaman kemarin pas bagi-bagi brosur, dan ada ibu-ibu yang sangat bebal sekali melakukan kegiatan itu. Ya, kenapa tadi? Ini ada video bagus penjelasannya kenapa mereka begitu. Mungkin kita nonton bersama-sama di. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya, kenapa banyak orang buang air di sungai? Sini aku jelasin. Jadi, hal tersebut itu dipengaruhi oleh core belief seseorang. Core belief seseorang ini dapat diartikan sebagai keyakinan yang dipegang oleh individu secara konsisten dari waktu ke waktu terkait pandangannya terhadap dunia atau persepsi dirinya. Nah, core belief ini tuh dibentuk oleh beberapa konsep. Dalam melihat kasus WC ini, kita bisa menggunakan konsep dari hindsight bias dan belief perseverance. Keduanya sama-sama menjelaskan bahwa individu cenderung mempertahankan keyakinannya terhadap pandangannya terhadap dunia. Nah, walaupun mereka telah mendapatkan informasi baru atau telah mengetahui hasil dari suatu peristiwa. Misalnya dalam kasus WC umum ini masih banyak seseorang atau sekelompok yang buang air di sungai. Padahal banyak sekali pihak yang telah melakukan sosialisasi mengenai dampak dari bahaya buang air di sungai. Alasan-alasan tersebut akan lebih terlihat jelas melalui teori Health Belief Model. Ya, terkait Health Belief Model. Jadi, perilaku buang air di sungai tersebut diawali oleh dua hal. Yang pertama adalah demografi, yang kedua adalah psikologis. Hal-hal demografi dapat berupa gender maupun kelas sosial seseorang. Sedangkan hal-hal psikologis dapat berupa kepribadian maupun kebiasaan-kebiasaan yang pernah mereka lakukan selama kehidupannya. Dari kedua hal tersebut terciptalah 5 bentuk belief. Yang pertama adalah perception susceptibility atau kepekaan seseorang terhadap penyakit yang dideritanya.
Yang kedua adalah severity atau resiko keparahan yang ditahu oleh seseorang tersebut terhadap penyakit yang dialaminya. Nah, karena rendahnya belief terhadap dua hal ini mempengaruhi bentuk belief yang ketiga, yakni health motivation atau motivasi seseorang untuk hidup sehat. Nah, bentuk belief yang keempat adalah perceived barrier. Jadi terdapat beberapa hambatan yang dialami oleh seseorang sehingga menyebabkan mereka buang air di sungai. Hal tersebut dapat berupa dari faktor ekonomi maupun kebiasaan-kebiasaan yang sudah sulit diubah. Dan yang terakhir adalah perceived benefit atau manfaat-manfaat yang dirasakan berdasarkan buang air di sungai tersebut, yakni dapat berupa lebih praktis, lebih cepat, dan lebih hemat daripada buang air di toilet umum yang telah disediakan oleh pemerintah. Mungkin sekian, terima kasih. Oh, ternyata ini yang buat mereka yakin sekali bilang darah di tempatnya itu biar sembarangan gitu. Iya Di, ternyata sulit sekali merubah keyakinan mereka. Kira-kira bagaimana Di supaya kita bisa ubah balikan mereka ke arah yang lebih baik? Udah jam psikologi sosial, kita kuliah dulu yuk. Ya, ayo.